kasih moderator. Langsung aja. Saya menyangka gimana ya? Saya nggak setuju kali nih dengan pendapat tim kontra tentang ini kesehatan bungku terus bungku berat itu ya. Jujur. Terus masalah ekstrakurikuler. Dari pertama kita masalah ekstrakurikuler. Yang terpenting bagi saya di masalah itu. Jadi kita siswa di kurikulum 13 dituntut cuma wajib untuk pramuka. Kenapa pramuka? Karena pramuka itu dituntut untuk kita bermoral yang baik, berpikir yang baik, berkreatif yang baik, semuanya yang baik. Terus kenapa ada orang yang ngeluh, ada orang yang nyesal? Itu karena mereka tidak memahaminya, mereka tidak menghayatinya. Terus di setiap kegiatan ekstrakurikuler organisasi, semua kegiatan itu ada rules-nya, ada peraturannya. Jadi kita sebagai siswa harus memilih apakah kita sanggup melaksanakannya dengan peraturan tersebut. Jika kita tidak sanggup, kita tidak usah mengikutinya. Dan terus kita masih ada siswa yang ngantuk karena mereka di malam hari mereka tidak mendapat istirahat yang cukup. Mereka lebih memprioritaskan di malam hari itu, lebih memprioritaskan ya kehidupan mereka. Contohnya main nongkrong, warnet, gadget, telepon, video call dan lain-lain. Ya, kenapa kami dari tim Pro itu sangat setuju dengan ini dan kami tidak setuju dengan pendapat tim kontra. Itu sebabnya. Jadi siswa ini harus fokus dalam semua tanggung jawab, dalam semua yang telah ditetapkan, yang telah dianjurkan oleh pihak sekolahnya. Jadi kalau kita tidak mau seperti tadi yang siswa ngantuk, siswa ini, siswa itu, yang siswanya ngeluh, itu lebih baik kita sebelum memilih sekolah kita harus memikirkannya. Contoh, saya punya dua pilihan. Yang pilihan pertama, saya ingin masuk SMK 1, yang pilihan kedua saya ingin masuk ke MAN 2. Yang pertama, SMK 1. Di sana sama seperti di MAN 2, full day, Sabtu libur. Terus mereka di sana SMK. Mereka dituntut untuk praktek dan belajar. Ada dua aspek. Di MAN 2 sama, kita sekolah full day, Sabtu libur, dan kita dituntut untuk belajar, berkreativitas. Ya, belajar biasa. Terus kenapa kurikulum 13 katanya nggak ada PR? Itu salah. Dari mana anak sekolah nggak dikasih tugas di rumah? Apa coba kegiatannya di rumah kalau dia nggak dikasih tugas? Apakah dia itu siswa atau tidak? Jadi kita jangan ngeluh kalau dikasih tugas. Nikmati semua yang telah diberikan oleh gurunya. Karena tidak ada guru itu yang salah. Semua guru itu benar. Apakah guru itu ngasih tugas kita ingin capek? Itulah tanggung jawab kita sebagai siswa. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit dahulu, berkenang-kenang ke tepian. Itu sengaja kembali. Jadi itulah kenapa. Supaya kita itu dari kecil kita tidak dituntut untuk rasa tanggung jawab. Jadi kita ngerasa, aku hari ini dapat tugas kayak gini. Aku insya-Allah. Terus nanti kita harus juga bekerja sama seperti di tahun lalunya. Terima kasih. Sampai jam. Ya, beri aplaus kepada tim Pro. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan kepada tim kontra untuk menyanggah. Pada tim kontra saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyanggah dari tim Pro. Kalau gitu, kita bisa milih-milih sekolah yang terlewat, kita bisa pilih mana? Sistem zonasi itu kayak mana maksudnya? Kita, misalkan, saya berada di wilayah Sengkuang. Saya harus mendaftar ke SMA 14 karena negeri, mereka tidak memakai kertikulas. Sistem zonasi, sedangkan SMA 14 itu hanya menerima 200 atau 300 murid setahu saya. Terus sistem zonasi ini yang memberatkan siswa untuk memilih sekolahnya terlebih dahulu. Itu yang pertama.
Yang kedua, netral. Saya akan menjaga dari sistem netral. Kalau kita ekstrakurikuler, pasti ada nilai tambahan dong. Ya kan? Terus kenapa Anda membawa masalah pribadi ke dalam debat ini? Yang ketiga, contohnya dari tim pro, kalian mengadakan otak tapi tidak sikap. Kalian bilang kalau kami ini tidak ada manfaatnya. Itu contohnya saja ya yang ada tadi yang nyata. Karena orang terlalu mengandalkan otak bukan pada sikap. Contohnya tadi, kita sudah bisa menilai. Ya. Lebih apa ya? Orang berotak kalau tidak punya sikap menganggap orangnya rendah di bawah dia. Contohnya tadi. Bisa dilihat dari sikapnya saja. Kalian bilang orang yang bisa dihargai itu yang bisa menghargai. Kalau seperti itu, kami juga tidak. Kami juga bisa dong menghargai kalian. Kami akui kalian punya otak. Kami akui kalian punya otak. Ya, jadi seperti itu. Masalah kesehatan. Kesehatan. Kita lihat sekarang banyak anak-anak yang terkena apa ya? Enggak. Tulang yang membungkuk ini apa namanya? Penyakit tulang gara-gara terlalu membawa banyak buku. Kenapa tidak satu buku saja? Kenapa harus semua? Seperti yang dibilang, kesehatan mahal. Dalam hukum Islam, menyakiti diri sendiri itu kan dosa. Kenapa kita harus menyakiti diri sendiri? Kalian bilang kita harus berkreativitas. Kenapa harus membawa buku kalau seperti itu sedangkan perpus ada? Kenapa? Kurangnya dana. Tidak adanya loker di sekolah, itulah yang menyebabkan penyakit itu timbul. Karena bukunya dibawa ke sekolah, bukan disimpan di sekolah. Data kurang dari sekolah. Yang kedua, kemana pemerintah dalam sistem pendidikan? Kalau seperti itu. Hidup loker. PR. Kalian bilang kita harus ada PR sini itu. Kalau gitu, nggak ditutup dan kreativitas kita mencari ilmu di sumber lain. Jadi kita hanya mencari soal dari guru. Soalnya pun terkadang ada yang dari buku. Kecuali kita disuruh mencari referensi. Anak-anak, kalian cari materi, silakan maju ke depan. Tolong direferensikan. Tidak, guru hanya memberi soal, bukan referensi. Soal. Jadi, soalnya itu jawabannya ada di buku, bukan dari otak. Kalau gurunya bilang, menurut pendapat kalian apa? Nah, itu yang mengembangkan pikiran. Sebutkan ini dan jelaskan ini, cari di buku halaman sekian. Itu yang guru beri, bukan pendapat dari otak apa yang kita pelajari bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.